Bei Bei dan Huo Yuhao melanjutkan, dengan satu orang berbicara dan satu orang mendengarkan. Hampir 2 jam tanpa sadar berlalu. Jalan besar sudah hilang, dan lingkungan mereka sekarang dipenuhi dengan hutan lebat. Udara berubah lebih segar dan bersih, tetapi tampaknya ada aura serius samar yang dipancarkan dari kedalaman hutan. Ini adalah metode umum yang digunakan untuk mengolah teknik ini. Adapun spesifikasinya, Anda harus perlahan-lahan merasakannya setelah mencobanya sendiri. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda bisa bertanya kepada saya. Bei Bei berkata kepada Huo Yuhao. Terima kasih, kakak senior tertua. Kekaguman Huo Yuhao terhadap Bei Bei terus meningkat sementara Bei Bei telah menjelaskan segalanya kepadanya. Secara alami, rasa hormatnya pada Bei Bei telah tumbuh juga. Pada saat ini, Tang Ya, yang telah berjalan di depan, tiba-tiba mendengus dingin. Langkah kakinya tiba-tiba berubah ilusi, dan tubuhnya langsung berubah menjadi afterimages berturut-turut ketika dia menerkam ke arah pohon besar di sebelah kanan kelompok. Satu-satunya hal yang samar-samar bisa dilihat Huo Yuhao adalah beberapa lampu dingin yang berkedip keluar. Win Babun, mirip dengan yang hampir membunuhnya sebelumnya, jatuh dari puncak pohon. Xiao Ya dengan sedih berkata, babon angin ini hanyalah makhluk yang paling menjijikkan. Mereka tidak hanya mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka bahkan meluncurkan serangan diam-diam. Petik 2. Huo Yuhao belum menggunakan mata rohnya sebelumnya, jadi dia sama sekali tidak dapat melihat bagaimana Xiao Ya telah bergerak. Guru Xiao Ya, apakah Anda menggunakan keterampilan jiwa sekarang? Xiao Ya sedikit bangga pada dirinya sendiri ketika dia menjawab, itu bukan keterampilan jiwa, tetapi sinergi dari trek bayangan membingungkan Ghost Sektang dan senjata tersembunyi. Bukankah itu luar biasa? Jika Anda berkultivasi dengan benar, Anda juga akan dapat menggunakannya bersama di masa depan. Petik 2. Xiao Ya, hati-hati. Ekspresi Bei Bei tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan ilusi menuju Tang Ya. Jelas, mereka sering bekerja bersama, ketika jari-jari Tang Ya mengetuk tanah dengan ringan, dan tubuhnya terbang. Dia tampak tidak berbobot karena ditarik oleh gaya serap yang diberikan padanya oleh tangan Bei Bei. Bayangan hitam pekat langsung jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara cahaya. Setelah itu, aroma manis yang kuat menyerang indera semua orang yang hadir. Pikiran Huo Yuhao terasa pusing, tetapi gelombang udara sedingin es melonjak menembus tubuhnya, menyegel mulut dan hidungnya. Kabut dingin melayang keluar dari mulut dan hidung Huo Yuhao, menyebabkan gas racun berbau manis yang sebelumnya dihirupnya disebar ke udara. Atribut es, jiwa bela diri kedua saya. Huo Yuhao segera mempertanyakan aliran asal udara es. Namun, dia jelas tidak mengendalikannya. Saat dia mulai merasa senang karena efek jiwa bela diri keduanya, Tang Ya telah ditarik lebih dekat oleh kekuatan penyerapan tangan Bei Bei. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menekan bahu Bei Bei, menyebabkan tubuhnya yang halus meringkuk dan kemudian berbalik di udara untuk mendarat di belakang Bei Bei. Dua cincin cahaya secara bersamaan bangkit dari kaki Tang Ya, warna kuning cerah bergerak naik dan turun secara ritmis. Kedua cincin jiwanya secara tak terduga memiliki peringkat 100 tahun. Pada saat itu, tanaman merambat biru panjang dengan cepat dilepaskan dari tubuh Tang Ya. Salah satunya kebetulan membungkus pinggang Huo Yuhao, sementara bahkan lebih tersebar ke kejauhan. Namun, dibandingkan dengan Tang Ya, Bei Bei, yang berdiri di depan, lebih mengejutkan Huo Yuhao. Sampai pada titik ini, dalam benaknya, kakak seniornya yang tertua ini adalah orang yang lembut dan ilmiah. Dia selalu tersenyum lembut ketika dia berada di samping Tang Ya, dan memiliki perasaan yang sangat mudah didekati. Namun, pada saat ini, dia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ketika Xiao Ya melompati kepalanya, cahaya biru menyilaukan bersinar dari di antara alis Bei Bei. Setelah itu, cahaya biru langsung melebar keluar dari alisnya, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Cahaya biru yang ganas menyerupai beberapa ular kecil ketika mereka meledak, mengelilingi dan bergerak di sekujur tubuhnya. Kecuali simbol petir biru yang muncul di dahinya, hanya satu perubahan yang muncul di tubuhnya karena roh bela dirinya. Namun, hanya yang ini, perubahan sederhana menyebabkan Huo Yuhao memiliki pemahaman yang sama sekali baru terhadap Soul Masters. Bagian tubuhnya yang telah berubah adalah lengan kanannya. Lengan kanannya telah berubah sepenuhnya menjadi abu karena perluasan lengan kanannya, yang tiba-tiba bertambah panjang lebih dari setengah kaki. Seluruh lengannya menjadi sangat tebal,
dan sekarang ditutupi sisik biru ungu. Tangannya telah berubah menjadi cakar yang juga ditutupi dengan sisik yang sama, sementara setiap sambungan di tangannya menjadi sangat tebal. Petir biru ungu yang melingkari tubuhnya berkumpul dan berpisah tanpa henti. Namun, jiwanya berdering, 2 di antaranya berwarna kuning dan 1 di antaranya berwarna ungu. Tidak seperti yang dimiliki Soul Masters, mereka tidak melingkari lengan kanannya alih-alih seluruh tubuhnya, tempat di mana perubahan yang tidak biasa muncul. 3 cincin ini menandakan bahwa dia adalah penatua jiwa. Kakak tertua sulungnya, yang hanya 4-5 tahun lebih tua darinya, tiba-tiba sudah menjadi ahli tingkat jiwa penatua, yang sudah di atas peringkat 30. Selain itu, cincin jiwanya terdiri dari 200 tahun dan 1000 tahun, yang merupakan kombinasi terbaik. Untuk cincin jiwa, putih mewakili cincin jiwa 10 tahun, kuning mewakili cincin jiwa 100 tahun, ungu mewakili cincin jiwa 1000 tahun, dan hitam mewakili sesuatu yang lebih tinggi lagi, cincin jiwa 10.000 tahun. Selain itu, jika 100.000 tahun jiwa buas yang perkasa, seperti yang menganiaya Skydream Ichewom, diubah menjadi cincin jiwa, mereka akan berwarna merah. Huo Yuhao sudah menanyakan usia mereka. Bei Bei dan Tang Ya keduanya berusia sama, 15 tahun. Namun, Bei Bei sedikit lebih tua, jika Anda melihat bulan di mana mereka dilahirkan. Mengingat fakta bahwa ia telah mencapai ranah penatua jiwa pada usia seperti itu, dan bahwa ia memiliki 3 cincin jiwa pada tingkat ini, menggunakan kata surga dipilih untuk menggambarkan Bei Bei tidak bisa lebih cocok. Jika Anda melihat budidaya mereka, dia jelas melampaui Tang Ya, yang hanya seorang Grandmaster jiwa yang di atas peringkat 20, meskipun menjadi tuannya. Gua, setelah mengeluarkan teriakan aneh ini, bayangan yang mendarat di tanah langsung melesat keluar, menerkam ke arah Bei Bei. Bei Bei mendengus dingin, dan lapisan cahaya ungu muncul di matanya. Dia menempatkan lengan kanannya yang tebal di depannya secara horizontal, menyebabkan jaring petir segera menutupi ruang di depannya, yang mencegah bayangan lewat. Kala, di bawah gemuruh suara petir, bayangan itu berbalik ke belakang, sementara Bei Bei terhuyung 3 atau 4 langkah mundur pada saat yang sama. Ekspresi wajahnya sedikit berubah, jelas, kekuatan lawannya telah melampaui prediksinya. Ini ular mandala, wah, ini juga 1000 tahun, ini terlalu bagus. Bei Bei, aku mau yang ini. Tang Ya tidak heran, tapi malah senang saat suaranya yang dicintai menjerit nyaring. Pada saat ini, Huo Yuhao juga jelas melihat bayangan yang telah menyergap mereka. Itu adalah ular sepanjang 3 meter, yang seluruh tubuhnya berwarna merah muda. Ada juga tonjolan kecil di dahinya, yang samar-samar menyerupai bunga. Bei Bei jelas tidak berbagi kegembiraan Tang Ya, dan sebaliknya memiliki ekspresi serius di wajahnya. Meskipun dia sudah menjadi ahli tingkat tetua jiwa, masih sulit baginya untuk dengan mudah mencapai kemenangan lebih dari 1000 jiwa buas. Namun, alasan bahwa itu mungkin baginya untuk melakukan itu di tempat pertama adalah karena semangat bela diri yang cukup kuat. Jika penatua jiwa biasa ingin melihat binatang jiwa 1000 tahun, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berbalik dan lari. Xiao Ya, jaga Yuhao. Bei Bei meraung rendah, menyebabkan jiwa pertama berdering di lengan kanannya berkedip-kedip. Di bawah gelombang kuat kekuatan jiwanya, cakar naga biru ungu sepanjang kaki memadat dan melesat ke arah Mandala Snake. Ini adalah Thunderous Dragon Claw, keterampilan jiwa pertama Bei Bei. Namun, ular mandala sangat licik. Itu sebelumnya telah bercokol di tanah, tetapi tiba-tiba melesat ke udara saat serangan Bei Bei diaktifkan. Ekor panjangnya tiba-tiba berputar di udara, langsung menyerupai bayangan berwarna merah muda saat menerkam ke arah Bei Bei. Bei Bei tidak mundur, melainkan maju. Dia langsung mencondongkan tubuhnya ke bawah, sambil menggunakan Ghost Shadow Perplexing Tracks untuk berkedip ke depan. Cakar naga petir yang sudah terbang tiba-tiba berbalik di udara untuk mengejar Mandala Snake dari belakang. Pada saat yang sama, cincin jiwa keduanya menyala. Ular petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meluas secara bersamaan, berubah menjadi panah petir yang melintas di udara, membentuk jaring tebal dan gemuruh yang mencoba menyelimuti Mandala Snake. Thunderous Dragon Claw sebelumnya hanya digunakan untuk membuat Mandala Snake bergerak, sementara jaring yang terbentuk dari skill jiwa kedua Bei Bei, Vigorous Thunderbolt, adalah jebakan yang sebenarnya. Selama Mandala Snake terperangkap oleh jala petir, cakar naga guntur bisa menyusulnya dari belakang. Bahkan jika Mandala Snake tidak terluka parah,
setidaknya akan memberi Bei peluang yang menentukan. Namun, kekuatan 1000 jiwa binatang buas benar-benar tidak sesederhana itu. Ketika jaring petir mendekat pada Mandala Snake, itu mengeluarkan kabut merah muda dari mulutnya, yang menyebabkan bau 10 kali lebih manis dari sebelumnya menyebar. Tang Ya membawa Huo Yuhao bersamanya saat dia mundur dengan cepat, karena takut mereka berdua akan terpengaruh oleh kabut. Ini juga pertama kalinya kekhawatiran muncul di wajahnya yang menawan. Ketika panah petir yang terbentuk dari skill Thunderbolt yang kuat disemprotkan oleh kabut merah muda itu, seolah-olah mereka telah tenggelam, kekuatan mereka masih ada, tetapi secara instan menjadi terfragmentasi. Ular Mandala menunjukkan sisi gagah berani saat ini. Tubuhnya tiba-tiba tegak di udara, dan terus menghancurkan dengan kuat melalui jaring petir. Itu secara tak terduga berhasil membuka celah di web yang dibuat oleh Vigorous Thunderbolt. Ketika ia terbang keluar dari jaring, ia mengayunkan ekornya, menyebabkan cahaya merah muda di ujung ekornya mencerahkan. Kemudian mencambuk cakar naga guntur di belakangnya, dengan keras menghancurkan keterampilan jiwa pertama Bei. Namun, serangan Bei tidak sepenuhnya sia-sia. Sebagai seseorang yang memiliki salah satu jiwa binatang terkuat, kekuatan serangannya berada di puncak penguasa jiwa pada peringkat yang sama dengannya. Meskipun Mandala Snake gagah, lapisan petir muncul di tubuhnya setelah secara berturut-turut menembus 2 keterampilan jiwa Bei. Ketika mendarat di tanah, ia tidak dapat melanjutkan melepaskan serangan. Pada saat yang sama, Bei tidak melanjutkan untuk meluncurkan serangan lagi. Dia juga tidak berani menghirup kabut merah muda beracun yang telah menyebar ke udara. Saat ia mundur dengan cepat, botol porselen muncul di tangannya. Setelah membuang pil untuk dirinya sendiri, dia melemparkan botol ke arah Tang Ya. Tang Ya meraih botol porselen dan segera membuang 2 pil. Dia makan 1 pil, dan mendorong yang lain ke dalam mulut Huo Yuhao. Bei, aku akan membantumu. Sambil mengunyah pil, kata Tang Ya. Bei menggelengkan kepalanya dan menjawab, orang ini sangat merepotkan, aku takut bahwa aku harus merencanakan pertempuran gesekan. Ada kemungkinan yang sangat tinggi dari makhluk jiwa muncul di sekitarnya, jadi Anda harus berhati-hati. Saya akan membawanya sendirian. Juga, jaga Yuhao. Petik 2. Ini adalah kedua kalinya Bei mengingatkan Tang Ya untuk menjaga Huo Yuhao, yang menyebabkan perasaan hangat mengalir di hatinya. Sepanjang hidupnya, Bei adalah orang pertama selain ibunya yang memperlakukannya dengan baik. Karena ini, dia tidak bisa membantu tetapi dipindahkan. Saya ingin membantu kakak tertua-tertua, saya bukan sampah. Huo Yuhao dengan cepat menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam mata rohnya, dan keterampilan jiwa yang baru saja diperolehnya langsung melintas di benaknya. Cahaya keemasan samar muncul di mata biru tua sekali lagi, dan cincin jade putih jiwanya mulai bangkit dari kakinya. Jika Anda melihat mereka hanya dari permukaan, Anda tidak dapat melihat tanda-tanda apapun yang terjadi. Namun, saat berikutnya, tubuh Bei dan Tang Ya secara bersamaan bergetar, tatapan heran muncul di mata mereka. Dari sudut pandang mereka, waktu tampaknya melambat. Segala sesuatu di sekitar mereka menjadi sangat jelas, dan sejumlah besar informasi langsung muncul di dalam benak mereka kemanapun mereka memandang. Ketika Bei menatap ular Mandala dengan penuh perhatian, jarak antara dirinya dan ular itu muncul di benaknya, bahkan perubahan menit dalam kekuatan dari setiap ototnya muncul di benaknya. Semua seluk-beluk dan detail kecil telah muncul dengan jelas di kedalaman pikirannya. Bukan hanya itu, tetapi mereka bahkan tidak perlu menggunakan mata mereka untuk melihat sesuatu dalam radius 30 meter di sekitar mereka. Semua lingkungan mereka telah muncul di dalam pikiran mereka sebagai bentuk 3 dimensi. Lebih jauh, setiap perubahan halus yang terjadi akan segera tercermin dalam pikiran mereka. Ini, tidak peduli apakah itu Bei atau Tang Ya, mereka berdua langsung memikirkan Huo Yuhao. Apakah ini keterampilan jiwa pertama Huo Yuhao? Kenapa bisa begitu mistis? Dengan bantuan kemampuan pendeteksian seperti ini, menghadapi lawan manapun akan jauh, terlalu mudah, terutama dengan lawan seperti Mandala Snake, yang merupakan binatang buas yang berspesialisasi dalam kecepatan. Untuk orang seperti Bei yang memiliki kekuatan serangan yang memadai, tidak ada hal lain yang bisa membantu seperti kemampuan untuk memprediksi pergerakan lawannya dan mengambil peluang kunci. Keterampilan cincin jiwa 10 tahun ini sebenarnya sangat kuat. Kemampuan tambahannya apakah ini luar biasa? Benar saja,
Itu pantas namanya sebagai jiwa bela diri atribut spiritual bermutasi jarang terlihat. Huo Yuhao secara alami tidak tahu bahwa baik Bei Bei dan Tang Ye telah memuji mistisitas keterampilan yang ia gunakan saat ini pada jiwa bela diri yang dimutasikan. Namun, pada kenyataannya, dia tidak menggunakan satu keterampilan jiwa, tetapi dua. Dua keterampilan yang ia gunakan adalah keterampilan pertama yang diberikan cincin jiwa jutaan tahun kepadanya, deteksi spiritual, dikombinasikan dengan keterampilan kedua, berbagi spiritual. Kedua keterampilan ini adalah jenis keterampilan tambahan, dan ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao menggunakannya. Meskipun dia belum bisa sepenuhnya memahami seluk-beluk di balik dua keterampilan, dia masih mampu menunjukkan sebagian besar efek besar mereka. Dengan kekuatan tubuhnya saat ini, kekuatan cincin jiwa Skydream Ichewom kira-kira setara dengan yang dimiliki oleh jiwa binatang buas 400 tahun. Karena ini, jangkauan deteksi spiritual dan berbagi spiritual sekitar 30 meter. Namun, dengan kekuatannya saat ini, jumlah maksimum orang yang dia dapat secara bersamaan berbagi kemampuan deteksi spiritualnya adalah 3. Kekuatannya tidak akan cukup jika ada lebih banyak orang. Konsumsi kekuatan jiwanya saat menggunakan dua keterampilan ini tidak besar, tetapi Huo Yuhao harus menggunakan sejumlah kekuatan spiritual juga. Dapat dikatakan bahwa ia menggunakan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa untuk bersama-sama mendukung kedua keterampilan ini. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bertahan setidaknya 1 jam tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jumlah persis waktu yang ia dapat bertahan hanya dapat ditemukan kemudian, melalui pengujian. Sebuah gemuruh rendah tiba-tiba bergema dari tubuh Bei Bei. Seluruh tubuhnya memancarkan kilat biru ungu yang kuat, dan timbangan di lengan kanannya dengan cepat menyebar ke arah tubuhnya, membungkus bagian kanan dadanya di dalam mereka. Ini menyebabkan aura yang dilepaskan dari tubuhnya langsung naik tiba-tiba. Cincin jiwa ketiganya, yang ungu, juga merilis cahaya menyilaukan pada saat ini. Ini adalah skill dari cincin jiwanya yang berumur ribuan tahun, Thunderous Fury. Sebagai orang yang memiliki jiwa binatang buas dengan kekuatan serangan terkuat, keterampilan jiwa ketiganya, Thunderous Fury, mampu secara instan meningkatkan efek serangan kekuatan jiwa Bei Bei lebih dari 50%. Selain itu, kekuatan atribut petirnya juga 2 kali lipat. Meskipun ini bukan keterampilan serangan langsung, itu masih berhasil meningkatkan kondisi Bei Bei ke dunia yang sangat kuat. Bahkan beberapa ahli leluhur jiwa berdering 4 tidak akan menjadi lawannya jika mereka memiliki roh bela diri yang lebih lemah. Meskipun Bei Bei tidak terlalu tua, jumlah pengalaman tempurnya sangat banyak. Setelah mendapatkan dukungan deteksi spiritual dan berbagi spiritual Huo Yuhao, dia tahu bahwa kesempatannya telah datang. Karena dia tidak bisa memastikan berapa lama Huo Yuhao bisa mempertahankan keadaan ini, dia segera memutuskan untuk menggunakan semua kekuatannya sekaligus dengan melepaskan kemampuan terkuatnya. Sebuah petir biru muda melengkung di sekitar cakar naga yang telah berubah menjadi tangan kanannya, dan cakar naga ganas sekitar 2 kali ukuran yang sebelumnya muncul di sekitar tangannya. Namun, Bei Bei tidak langsung merilisnya kali ini. Sebagai gantinya, tubuhnya berkedip saat ia menerkam ke arah mandala snake yang berumur ribuan tahun. Ular mandala juga licik. Budidayanya yang ribuan tahun telah menyebabkannya memiliki kecerdasan tertentu. Aura yang dilepaskan dari tubuh Bei Bei telah menyebabkannya merasakan tingkat bahaya yang sangat tinggi. Karena dirinya tidak dapat lagi melukai lawannya, tiba-tiba menyemburkan seteguk kabut beracun ke Bei Bei, sebelum berbalik untuk melarikan diri. Bei Bei mendengus dingin, dan cahaya di matanya tiba-tiba berubah agak dalam. Lapisan petir yang terfragmentasi tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya, secara paksa menyebarkan kabut beracun. Pada saat yang sama, cakar naga guntur di tangan kanannya melesat menuju ruang diagonal di sebelah kirinya. Pada saat ini, efek deteksi spiritual Huo Yuhao sepenuhnya muncul. Alasan bahwa Bei Bei bisa memprediksi gerakan dan serangan lawannya pertama adalah karena deteksi spiritual yang Huo Yuhao bagikan dengannya. Ketika mandala snake melompat ke depan, ia lari secara diagonal ke kiri di depan Bei Bei. Namun, pada saat ini, kekuatan penyerapan yang sangat besar muncul di jalan yang telah diambilnya untuk melarikan diri, dan itu hampir seolah-olah itu hanya menyerahkan dirinya. Langsung ke tangan Bei Bei. Setelah kekuatan penyerapan yang sangat besar menangkap mandala snake, momentum ke depannya segera dibubarkan, dan tersedot ke arah Bei Bei. Dengan ancaman hidup dan mati menjulang di atas kepalanya, mandala snake segera meledak dengan kekuatan.
Cahaya merah muda yang ganas segera bersinar dari bagian atas kepalanya, dan mengeluarkan beberapa desis tajam. Tonjolan seperti bunga di bagian atas kepalanya tiba-tiba meledak, dan panah yang terbuat dari darah merah muda terbang langsung ke Bei Bei. Namun, Bei Bei sudah menanggapi ini sebelumnya. Sesaat sebelum tonjolan seperti bunga meledak, cakar naga guntur di lengan kanannya telah meluncurkan serangan sengit. Itu mendarat di tubuh Mandala Snake pada saat yang sama ketika tonjolan itu meledak. Panah yang terbuat dari darah merah muda hanya terbang beberapa inci sebelum tersapu oleh ledakan. Namun, Bei Bei merasakan keringat dingin. Thunderous Dragon Claw yang dia lepaskan benar-benar berubah menjadi merah muda ketika menyentuh darah merah muda. Jika bukan karena fakta bahwa ia dapat memprediksi pergerakan lawannya, dan mengambil peluang yang menentukan, itu mungkin sangat menyusahkan baginya jika ia terinfeksi oleh panah darah itu. Sosok Bei Bei melintas ketika ia langsung maju ke depan. Kali ini, Mandala Snake yang berumur 1000 tahun tidak memiliki langkah balasan. Itu secara akurat diambil oleh cakar kanan Bei Bei ketika itu hanya 7 inci darinya. Itu masih berusaha menggunakan tubuhnya untuk membungkus Bei Bei, tetapi langsung kehilangan kesadaran setelah disambar petir yang mengerikan dari petir kuat Bei Bei. Mandala Snake yang berumur ribuan tahun dikenal luas karena tubuh tirani dan kecepatannya yang seperti kilat. Namun, begitu jatuh ke tangan Bei Bei, yang memiliki roh bela diri yang sangat kuat, kekuatan pertahanannya tidak layak disebutkan sama sekali. Di bawah negara bagian Thunderous Fury, cakar naga Bei Bei mengeluarkan pukulan keras, sebagian menghancurkan kepalanya. Tulang-tulangnya seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Xiaoya, Bei Bei meraung rendah. Tang Ya tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan yang bagus. Membawa Huo Yuhao, dia dengan cepat mendekati Mandala Snake. Sebuah pisau lempar sepanjang setengah kaki muncul di tangannya, yang kemudian dia lemparkan langsung ke mulut Mandala Snake yang Bei Bei jepit terbuka, mengakhiri kehidupan Mandala Snake yang berumur ribuan tahun. Cahaya biru ungu dari kilatnya menghilang ketika Bei Bei akhirnya santai, sementara cincin jiwa ungu perlahan mengembun dan terbentuk di atas kepala Mandala Snake. Tang Ya memandang ke arah Bei Bei dengan ekspresi bersemangat, dan Bei Bei mengangguk padanya, mulai dengan cepat. Saya tidak berpikir bahwa kita akan bertemu dengan binatang jiwa 1000 tahun di tepi Great Star Dove Forest. Kualitas binatang buas di Great Star Dove Forest benar-benar meningkat. Petik 2, Tang Ya terkikik dan berkata, saya tidak berpikir itu akan berjalan lancar. Lindungi aku. Sementara berbicara, dia dengan cepat duduk dalam posisi bersila di samping ular mandala. Kilau biru seperti permata bersinar di tangan kanannya, dan perlahan-lahan dia mengangkat tangan kosongnya. Setelah mengetuk lembut cincin jiwa ungu di atas Mandala Snake, itu langsung tersedot ke cahaya biru di tangannya. Kemudian, itu bergabung dengan tubuhnya. Senyum di wajah Tang Ya tiba-tiba menghilang ketika dia mulai berkonsentrasi untuk menyerap cincin jiwa. Baru sekarang Huo Yuhao menyadari bahwa Tang Ya telah mencapai bottleneck dari peringkat ke-30. Alasan mengapa dia dan Bei Bei datang ke Great Star Dove Forest pasti karena mencari cincin jiwa ketiga yang cocok untuknya. Hanya saja, apa jiwa bela diri Guru Xiaoya? Anggur biru. Jiwa bela diri Xiaoya adalah Blue Silver Grass. Bei Bei berkata dengan lembut, seolah dia telah melihat keraguan dalam hati Huo Yuhao. Huo Yuhao heran ketika dia menjawab, rumput Blue Silver. Jiwa bela diri yang sama dengan orang dalam legenda Tang Sekte. Petik 2. Bei Bei menganggukkan kepalanya dan berkata, 10.000 tahun yang lalu, Master Sekte generasi pertama dari Sekte Tang mengandalkan jiwa bela diri Blue Silver Grass-nya untuk menempa kejayaan Tang Sekte. Setelah itu, ia menjadi dewa dan pergi. Namun, dia tidak meninggalkan keturunan di Sekte Tang. Demi mengingatnya, generasi selanjutnya dari Sekte Tang dengan keras kepala memuliakan rumput Blue Silver ketika memilih Master Sekte berikutnya. Selain itu, Sekte Tang akan berusaha lebih keras dalam memelihara jiwa Masters yang memiliki rumput Blue Silver. Sayangnya, faktanya telah membuktikan diri. Blue Silver Grass bukanlah sesuatu yang sembarang orang bisa lepaskan dengan kekuatan besar. Sejak legenda agung Sekte Tang pergi, Sekte Tang belum memiliki ahli lagi dengan rumput Blue Silver yang mampu berdiri di puncak benua. Namun, tradisi ini terus diturunkan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Bakat bawaan Xiaoya untuk menggunakan Blue Silver Grass-nya sudah lumayan bagus, jadi saya harap dia bisa membuat semacam terobosan. Huo Yuhao sedikit penasaran ketika dia bertanya, kakak laki-laki tertua,
Jika Tang Sekte tahun itu benar-benar sekuat yang dikatakan legenda, mengapa itu mengarah ke jalan penurunan? Bei Bei tersenyum sedikit dan menjawab, kamu akan secara bertahap memahami jawaban untuk pertanyaan ini begitu kamu tiba di Shrek Academy. Ada banyak masalah internal dan eksternal. Saat ini, satu-satunya orang yang tersisa di Sekte Tang adalah sedikit dari kita, tetapi pada kenyataannya, ini bukan hal yang buruk sama sekali. Paling tidak, akan sangat sulit untuk menggunakan batasan tertentu pada kita. Sebaliknya, saudara junior, Anda benar-benar memberi saya kejutan besar. Petik 2. Huo Yuhao secara alami mengerti bahwa Bei Bei mengacu pada keterampilan jiwa yang baru saja dia gunakan. Dia tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya karena malu. Aku hanya mencoba menggunakannya, ada baiknya itu sedikit membantu. Bei Bei dengan tegas berkata, bagaimana itu bisa dianggap sedikit membantu? Saya biasanya tidak memiliki kepastian untuk menghadapi binatang jiwa 1000 tahun. Jika bukan karena bantuan fantastis dari kekuatan spiritual Anda, akan sangat sulit bagi saya untuk melarikan diri dalam keadaan utuh. Petik 2. Sebelumnya, ketika konfrontasinya dengan Mandala Snake telah mencapai titik krusial terakhirnya, dia mengandalkan keterampilan deteksi spiritual Huo Yuhao untuk membantunya secara akurat memprediksi setiap gerakan Mandala Snake. Bukan hanya itu, tetapi momen terpenting adalah ketika Mandala Snake meledakkan mahkotanya. Sesaat sebelum itu terjadi, Bei Bei jelas merasakan semacam perasaan cerah mengelilingi mahkota Mandala Snake dalam dunia deteksi spiritual. Dia tidak bisa melihatnya dengan matanya sama sekali. Ini semua berasal dari perasaan yang dia rasakan dari dunia 3 dimensi deteksi spiritual Huo Yuhao. Karena hal ini, dia dapat langsung bereaksi secara tidak sadar. Jika tidak, dia mungkin tidak akan bisa mundur utuh jika darah beracun telah mencemari dirinya. Ini juga membuat Bei Bei sadar betapa besar peran yang dimiliki keterampilan Huo Yuhao selama pertempuran. Dia membuat estimasi konservatif, jika dia mendapat bantuan keterampilan Huo Yuhao selama berkelahi dengan lawan, kekuatan keseluruhannya akan meningkat minimal 20 hingga 30%. Ini adalah peningkatan yang fenomenal. Selain itu, ini hanya keterampilan jiwa pertama Huo Yuhao. Huo Yuhao masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya ketika dia berkata, ular itu benar-benar terlalu ganas. Kakak senior tertua, makhluk buas apa itu? Bei menjawab, ini disebut ular mandala, dan toksisitasnya sangat kuat. Tidak hanya memiliki efek mematikan, juga memiliki efek destruktif yang kuat terhadap kondisi mental seseorang. Itu adalah salah satu eksistensi yang paling menakutkan di antara makhluk-makhluk berjenis racun. Tubuhnya sangat tangguh, dan pedang biasa akan mengalami kesulitan melukainya. Satu-satunya kelemahan adalah mulut dan matanya. Namun, ular mandala akan selalu melindungi keduanya dengan sangat baik. Selain itu, kecepatannya sangat cepat. Namun, bagian paling mengerikan dari ular ini adalah serangannya. Begitu ia dengan jelas mengidentifikasi lawannya, ia jarang menyerah. Petik 2.